Perkenalkan, nama saya Karina Zulfasyana Sifira dari Niaga A dengan NPM 2006468150 akan memaparkan analisis bisnis dari perusahaan Astra Indonesia di bidang otomotif. Poin-poin yang akan saya jelaskan mencakup yang pertama, business profile, yang kedua, problem overview, yang ketiga, business scope, yang keempat, SWOT analysis, yang kelima, cash flow analysis, yang keenam, actor, dan yang ketujuh, recommendation. Okay, so let's get to know Astra Automotive. Yuk, kita intip bisnis profile Astra. Bisnis otomotif Astra meliputi kegiatan produksi, distribusi, retail, dan layanan purna jual kendaraan bermotor maupun sepeda motor. Astra memproduksi, merakit, menyalurkan, dan memiliki jaringan untuk Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Trucks, dan sepeda motor Honda. Astra juga memproduksi dan merupakan retailer dari mobil BMW dan Lexus. Lalu, apa saja tantangan dan masalah yang sedang dihadapi oleh Astra? Yuk, kita cek problem overview-nya. Berdasarkan CNBC Indonesia, diketahui bahwa saat ini Astra sedang dihadapkan oleh tantangan semakin tingginya peminat mobil listrik. Selain itu, dengan emisi yang lebih rendah, pemerintah juga mendukung adanya switching dari mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik dengan memberikan berbagai macam insentif, mulai dari PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah sebesar 0% hingga mobil listrik yang bebas ganjil genap. Salah satu kompetitor utama Astra yaitu Hyundai saat ini sudah mulai mengeluarkan produk-produk mobil full listrik seperti Hyundai Ioniq. Sedangkan mayoritas lini otomotif grup Astra masih diisi oleh mobil-mobil hybrid, yaitu memadukan dua mesin sekaligus, yakni mesin konvensional dan juga mesin dari baterai atau listrik. Dari problem ini didapatkan adanya gap antara Astra dengan kompetitor utamanya, Hyundai, yaitu perbedaan pada bahan bakar yang digunakan oleh mobil yang mereka produksi. Selain itu terdapat gap juga antara Astra dengan kebijakan pemerintah yang sering berubah. Selain itu, pada kuartal 1 tahun 2021, Astra dihadapkan dengan adanya penurunan kinerja keuangan, di mana pendapatan dan laba bersih Astra di awal tahun tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Melemahnya kinerja keuangan Astra ini dilatar belakangi oleh masih dibayangi Astra oleh ketidakpastian akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Laba bersih Astra Otomotif menurun sebesar 26% menjadi 1,4 triliun rupiah. Penjualan mobil Astra menurun 24% menjadi 99.000 unit dengan pangsa pasar yang juga menurun dari 55% menjadi 53%. Penjualan Astra atas sepeda motor Honda menurun 17% menjadi 1.800.000 unit. Namun pangsa pasar dari sepeda motor Honda sedikit meningkat. Dari problem ini didapatkan adanya gap pada melemahnya kinerja keuangan Astra, yaitu adanya penurunan volume penjualan dan pangsa pasar. Maka untuk mengetahui bagaimana kondisi Astra pada akhir tahun 2021 dan sekarang, saya akan menganalisis menggunakan SWOT analysis dan cash flow analysis. Yang pertama ialah SWOT analysis. Pada tahap ini saya akan menganalisis tren atau kekuatan internal, weakness atau kelemahan internal, opportunity atau kesempatan eksternal, dan threat atau ancaman eksternal dari Astra Automotive. Untuk strength dari Astra Automotive itu yang pertama, produk otomotif yang diproduksi oleh Astra telah berstandar internasional dan memiliki kemampuan produksi yang tinggi. Selain itu, Astra memiliki brand image sebagai perusahaan otomotif yang telah melekat di masyarakat. Yang ketiga, Astra juga memiliki distribusi channel yang luas di mana kita dapat menemukan showroom Astra dengan mudah di mana saja. Namun, dalam melakukan produksi, Astra juga menggunakan teknologi yang modern dan tenaga kerja profesional. Untuk weakness dari Astra, yang pertama, Astra menjual part atau spare part atau suku cadang yang relatif mahal. Yang kedua, model atau desain dari kendaraan yang diproduksi oleh Astra masih kurang modis. Desain yang kurang modis ini tidak mengikuti keinginan masyarakat, sehingga minat masyarakat untuk membeli produk pun menurun. Untuk yang selanjutnya ada opportunity. Astra memiliki peluang untuk memperluas pasar dengan melakukan ekspansi di pasar domestik dan internasional. Yang kedua, pertumbuhan pasar kendaraan Astra yang terus meningkat.
baik di kalangan bawah, menengah, maupun atas. Lalu yang ketiga, terdapatnya komunitas pencinta otomotif dan kendaraan mobil maupun motor. Untuk threat atau ancaman, semakin meningkatnya tren kegemaran masyarakat terhadap mobil listrik. Lalu yang kedua, terdapatnya beberapa part dan suku cadang yang masih diimpor karena belum dapat sepenuhnya diproduksi oleh Astra dalam negeri. Hal ini membuat Astra memiliki ketergantungan akan suku cadang impor yang masih tinggi. Hal ini akan menghambat proses produksi produk kendaraan bermotor Astra. Terkadang perubahan kebijakan dari pemerintah, terutama mengenai pajak kendaraan dan harga BBM, juga memengaruhi volume penjualan dari Astra. Selanjutnya merupakan analisis cash flow dari keuangan Astra. Berikut adalah perbandingan laporan arus kas Astra dari tahun 2018 hingga 2021. Melalui laporan kas ini, kita dapat melihat bahwa terdapat tren positif terhadap kenaikan aktivitas penggunaan kas. Dapat dilihat juga bahwa mulai dari tahun 2020 dan 2021, perubahan arus kas sudah membaik dan tidak lagi minus atau negatif. Kemudian, saya akan membandingkan secara lebih spesifik antara cash flow pada tahun 2021 dan 2020. Yang pertama ialah Analysis Operating Activities Cash Flow. Pada section ini terdapat peningkatan sebesar 569 pada total arus kas dari aktivitas operasi, yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 37.683 menjadi 38.252 pada tahun 2021. Yang kedua ialah Analysis Investing Activities Cash Flow. Pada section ini terdapat penurunan sebesar 17.038 pada total arus kas dari aktivitas investasi, yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 13.133 menjadi minus 3.905 pada tahun 2021. Yang ketiga ialah Funding Activities Cash Flow. Pada section ini terdapat kenaikan total arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 9.755, yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar minus 27.955 menjadi 18.200 pada tahun 2021. Selanjutnya akan menghitung operating cash flow ratio dengan membagi antara net cash flow dari operasi tahun 2021 dengan current liabilities, maka didapatkan operating cash flow ratio sebesar 36,8%. Dengan berada di atas 1%, maka perusahaan memiliki kondisi kas yang aman untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya tanpa mempertimbangkan kebijakan dividennya. Lalu untuk return of equity ratio dihitung dengan membagi net income after tax dengan total equity. Berdasarkan perhitungan return on equity, Astra memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 11,86% dari total modal yang dimiliki. Angka tersebut cukup baik, di mana rata-rata return on equity yang baik adalah sekitar 10%. Nah, melihat kesuksesan dari Astra, kalian pasti pada penasaran dong siapa saja sih aktor yang terlibat? Yuk kita intip. Yang pertama ada Bapak Joni Bunarto Condro selaku CEO dari Astra. Lalu ada Bapak Johannes Loman selaku Director in Charge of Honda Sales Operation and Astra World. Lalu ada Bapak Henry Tanoto selaku Director in Charge of Toyota and Lexus Sales Operation. Kemudian ada Bapak Gideon Hasan selaku Director in Charge of Daihatsu, Isuzu, and UD Truck Sales Operation. Kemudian ada Bapak Hamdani Zulkarnain selaku Director in Charge of BMW and Peugeot Sales Operation. Nah, berikutnya apa aja rekomendasi yang bisa diberikan agar Astra dapat lebih sukses ke depannya? Yang pertama, Astra dapat melakukan pengembangan mobil yang 100% fully electric. Yang sebelumnya Astra masih hybrid dengan memanfaatkan mesin konvensional dan listrik. Lalu yang kedua ada berinovasi dalam meluncurkan model kendaraan yang modern dan modis agar diminati oleh masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan pembelian produk. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan volume penjualan kendaraan dan memperluas pangsa pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.